Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga, Pak Kiai. Ya. Datang dari Pak Sukiman di Semarang, kita bacakan. Pak Kiai, apabila memperoleh ilmu agama tidak bertemu langsung dengan guru atau duduk di majelis ilmu, melainkan melalui YouTube, buku atau TV, apakah sanadnya juga akan sampai ke Rasulullah? Baik, ada beberapa yang perlu diluruskan dulu. Pertama tentang sanad sampai ke Rasulullah. Itu ada satu disiplin yang disebut dengan silsilatul masikhah. Silsilatul masikhah. Jadi rantai yang berkait dari seorang guru sampai Rasulullah. Saya, guru saya, kakek guru terus sampai tabiin, para sahabat sampai ke Rasulullah. Apabila dia punya garis ini, maka dia disebut dengan punya garis sanad. Punya garis sanad. Nah, apakah wajib kita mempelajari ini semacam ini? Jawabannya dua, begini. Apabila ilmu-ilmu dasar, maka dia wajib berguru. Ya, al-ilmu bitalaki. Ilmu itu harus berjumpa. Ya, dari bibir ke bibir, dari wajah ke wajah. Jadi bagaimana mengucapkan lafaz Al-Quran, bagaimana membaca, itu harus talaki. Harus bertemu langsung. Kemudian ilmu yang menyangkut ilmu prinsip, ilmu primer itu tadi seperti sholat, wudhu, sholat, zakat, haji itu wajib talaki itu. Nggak boleh belajar sendiri, mengambil dari YouTube, mengambil dari buku tanpa ada sanad keguruan itu. Tapi kalau ilmu yang sekunder, maka ada yang disebut dengan ijazatul ammah. Jadi ijazah yang berlaku secara umum. Umpamanya saya belajar di satu pesantren di Bireng. Maka semua karya yang pernah dibaca di pesantren itu saya boleh membacanya. Ini ijazahnya sudah nyambung secara ammah dalam sebuah institusi itu. Tetapi bagi orang yang tidak berguru di tempat itu, dia mesti berguru dulu supaya sanadnya nyambung. Ada dua dasarnya. Yang pertama, Muhammad ibnu Sirin di kalangan tabi'in mengatakan anna hazal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu agama. Jadi agama itu 5. Falyanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Kalian mesti teliti dari mana kalian mengambil agama kalian. Satu. Yang kedua, dari kalangan tabi'in juga Abdullah ibnul Mubarak. Beliau mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu, tasalsulnya sampai guru itu termasuk agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Orang yang tidak punya sanad keilmuan, siapa saja boleh mengatakan apa saja. Dan itu tidak ada pertanggungjawaban keilmuannya. Nah, jadi yang bagus kalau ilmu-ilmu dasar yang menyangkut tentang ibadah talaki. Belajar, muhadarah, ya berhadapan. Tetapi nanti kalau sudah pengembangan, boleh saja kita dengar ayat, mendengar hadis. Ini bagus nih hadisnya. Maka kata kalimat itu, satu saja kata yang kita ambil dulu sebelum ada HP itu, orang harus punya karya Wensing, penulis Belanda itu yang menulis Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis. Itu 12 jilid itu. Nah, maka dari situ kita bisa mencarinya. Kalau sekarang kan mudah, kita googling aja langsung keluar. Nah, bagi yang sudah menguasai ilmu yang primer, maka yang sekunder itu boleh. Tapi kalau yang primer jangan. Jadi misalnya kayak ada mualaf gitu ya Pak Kiai, yang baru masuk Islam, kemudian mau belajar sholat, mau belajar ngaji, zakat, itu harus berguru. Talaki tadi ya, harus didampingi, kalau enggak makin berat. Tapi kalau nanti sudah itu pengembangan dari ilmu-ilmu dasar, itu boleh. Jadi kalau misalnya mungkin kita sudah paham ya ibadah-ibadah yang wajib, misalnya mungkin kita mendengar tausiah gitu dari TV, dari YouTube, ya tidak masalah sebenarnya sebagai bahan pengembangannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti Pak Sukiman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Kiai, ini ada dari Bu Wiwi di Tangerang. Pak Kiai, bagaimana hukumnya apabila ada seorang perempuan yang akan pergi keluar kota,
tapi tidak didampingi oleh suami, anak laki-laki atau mahramnya, melainkan pergi bersama dengan teman, saudara-saudara perempuannya, apakah diperbolehkan dalam agama? Nah ini masalah mahram ya, safar tapi tanpa mahram. Iya, dalam hukum Islam yang asal tidak diperbolehkan seorang wanita itu bepergian ukurannya yaumun walailatun 24 jam ya tanpa ada mahramnya. Laki-laki nggak boleh. Itu asli itu. Hukum asal yang ada terdapat di dalam hukum Islam tidak boleh. Nah, sehingga orang mau umroh, mau haji harus ada mahramnya. Setidaknya harus ya. Tapi 2 tahun ini mahram itu dicabut. Ya, mahram itu dicabut. Maka dilakukan interpretasi makna. Bahwa yang dimaksud dengan mahram itu ilatnya dulu. Kalau wanita lewat padang pasir. Sepi, tidak banyak orang. Maka sangat memungkinkan dia dijahati. Apakah dia diperkosa atau dia dirampok atau dia dibunuh gitu loh. Nggak ada pembelaan dan tidak ada fakta kalau sendiri. Nah kalau sekarang orang pergi haji satu pesawat, satu kloter, 500 orang. Seandainya perempuan semua pun itu sudah representasi dari pengganti dari satu orang mahram itu tadi. Maka Saudi Arabia kebijakannya seperti itu. Sekarang sudah tidak wajib mahram. Ya, jadi waktu itu kalau tidak salah 2 yang dibebaskan. Tidak wajib pakai masker dan tidak wajib pakai mahram. Itu artinya berlaku juga dalam safar sehari-hari ya Pak Kiai? Iya. Tidak masalah. Kalau dia ada barengannya gitu. Ya jangan sendiri. Kalau sendiri ya jangan. Tetap sendiri nggak boleh. Tetap sendiri. Harus ada temennya. Kan tadi pertanyaannya kalau mahram itu kan kalau mesti laki gitu. Kalau dia umpamanya bersama temannya gitu, berdua, bertiga nggak apa-apa. Apalagi misalnya berangkatnya perempuan sendiri, terus tapi dengan lawan jenis gitu ya, yang bukan mahramnya tambah lagi ya Pak Kiai, itu jangan, itu nggak boleh dong Pak Kiai ya? Nggak boleh banget. Nggak boleh banget. Jadi nggak boleh banget. Jadi mungkin dipikirnya, oh ya udah kalau sesama perempuan karena ramean nggak apa-apa. Berarti mungkin nanti misalnya nggak boleh dikembangin lagi. Walaupun dalam artian dinas, karena urusan pekerjaan juga kayaknya bukan agak sih, memang nggak boleh ya Pak Kiai dengan lawan jenis ya. Nggak boleh. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi walaupun itu urusan pekerjaan atau apapun, kalau safar dengan lawan jenis, apalagi kita perempuan sendiri, ya. Nggak boleh. Harus bawa bodyguard walaupun cewek. Gitu. Iya. Bawa teman cewek. Oke, Masya Allah, menarik sekali. Pak Kiai masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita harus jeda dulu. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.